Sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Mufidah, Nabila Putri Ayu, Lukmanul Hakim, Ahmad Syafiq, dan saya sendiri Muhammad Rizal Zulmi. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada pagi hari ini. Untuk kelompok 2, yaitu mereview film Sebelum Iblis Menjemput. Materi pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan review dari film Sebelum Iblis Menjemput. Yang pertama yaitu pemeran dalam film ini. Pemerannya ada Chelsea Islan sebagai Alfie, Nicole Rossi sebagai Alfie kecil, Pevita Pierce sebagai Maya, Risa Tati sebagai Lesmana, Karina Suwandi sebagai Laksmi, Samo Rafael sebagai Ruben, Hadijah Sahab sebagai Nara, Ruth Marini sebagai Dukun, Kinar Yosi sebagai Ibu Alfie, Clara Bernadette sebagai Lily, Abimana Arya Satya sebagai Suara Iblis. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis film. Sutradara dari film ini yaitu Timo Cahyanto. Lalu produsernya ada Sukdei Singh, Wiki V. Olindo, dan Abimana Arya Satya. Penulisnya yaitu Timo Cahyanto. Tanggal rilis 9 Agustus 2018. Durasi dari film ini yaitu 110 menit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Untuk perusahaan produksi ini yaitu Sky Media dan Legacy Picture. Selanjutnya yaitu sasaran dari cerita ini adalah untuk dewasa 18 tahun ke atas. Genre atau jenis ceritanya yaitu horor dan mistik. Alur cerita yaitu campuran. Latar tempat ada indoor di rumah sakit dan villa, outdoor-nya di hutan. Latar waktu ada malam hari dan pagi hari. Suasananya mencekam dan kesedihan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dari film ini. Jadi film ini dilatar belakangi oleh cerita di masyarakat yang percaya atau meyakini akan adanya pesugihan. Pesugihan itu sendiri yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan lewat perdukunan dan biasanya ada bantuan dari roh halus agar menjadi kaya secara instan. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat dari film ini. Film Sebelum Iblis Menjemput merupakan film horor Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh Chelsea Islan, Pevita Pierce, Samo Rafael, Khadijah Sahab, Ruth Marini, Karina Suwandi, dan Risa Tati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan ada sinopsis, alur cerita, acting, serta visual. Untuk sinopsisnya sendiri pun, yaitu ada sebuah rumah tua yang jauh dari keramaian, jadi tempat berkumpul bagi anak-anak Lesmana setelah cukup lama terpisah. Rumah yang jadi misteri ini, kenapa ayah mereka yang meninggal secara mengerikan. Misteri gila yang berisik dan mulai mengancam satu persatu orang yang berada di dalam rumah tersebut. Alfie bertemu dengan ibunya yang meninggal secara misterius. Teror-teror dari iblis yang misterius terus mendatangi mereka karena mereka telah dijadikan tumbal oleh ayahnya di masa lalu untuk mendapatkan harta yang lebih. Berikutnya ada alur cerita. Untuk alur ceritanya sendiri, film ini menggunakan alur cerita campuran. Sehingga
di dalam film ini akan menemukan beberapa alur mundur atau flashback serta alur maju di dalam cerita. Walaupun begitu, penonton tidak akan dibingungkan dengan alur tersebut karena disajikan dengan baik dan diceritakan dengan terperinci, mulai dari awal mula masalah yang terjadi dalam film hingga ending dari film ini. Berikutnya ada acting. Untuk actingnya yaitu ada Chelsea Islan yang menjadi sosok pemeran utama, menunjukkan kelasnya sebagai aktris yang serba bisa karena actingnya yang sangat apik dan terlihat natural. Untuk yang visualnya sendiri pun film ini menampilkan tone warna yang sangat horor. Tidak hanya warna gelap, tapi juga didominasi warna merah yang bikin film ini udah bukan level seram lagi, tapi seperti layaknya mimpi buruk seperti itu. Selanjutnya, silahkan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah efek suara. Nah, dalam efek suara dalam film Sebelum Iblis Menjemput ini terkesan sangat bising, terutama ketika akan ada jump scare. Manu efek suara mengganggu jadi salah satu aspek utama dalam film ini. Efek suara yang ditampilkan tidak tanggung-tanggung, karena salah satu yang membangun dalam sebuah film horor itu adalah jump scare yang diiringi dengan audionya, maka saya katakan audio dalam film ini sudah bagus, dan juga pemilihan backsound untuk mendramatisir adegan itu juga sudah bagus. Nah, yang selanjutnya adalah editing. Nah, editing dalam film ini menggunakan editing yang sangat baik, sehingga beberapa adegan menjadi seperti nyata. Transisi yang baik menjadikan jump scare yang muncul jauh lebih mengagetkan. Dan juga ada beberapa scene yang benar-benar menunjukkan bahwasannya alur maju dan alur mundur itu dapat dibedakan. Yang selanjutnya adalah shoot kamera. Nah, shoot kamera yang ditunjukkan dalam film ini sangat beragam, mulai dari close up, big close up, medium shoot, terus skinny shoot, ada juga extreme long shoot, dan juga dan lainnya, sehingga beberapa shoot kamera yang akan ada dalam jump scare pun sangat baik, sehingga kesan horornya sangat terlihat. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya kelebihannya berada di adegan-adegan seperti kayak berdarah, terus penusukan, pemukulan, terus merayap di dinding, melayang itu kayak nyata. Nah, kelebihannya ada di situ. Lalu kekurangannya di film ini itu ada adegan yang kayak mengganjal, yaitu Alfi kecil itu lebih mirip dengan Maya. Jadi itu terlihat pas di flashback-nya itu kan Alfi bertemu ibunya, di situ kelihatan tuh wajahnya kayak mirip Maya. Jadi itu kurang pas. Terus kekurangan lainnya itu di efek suaranya yang berlebihan, itu yang terlalu berisik. Jadi itu mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan efek suara tersebut. Terus kekurangannya yang lain itu film ini lebih mirip film Evil Dead dari barat yang lebih dulu rilis, yang kayak di latar tempatnya itu kan sama-sama di tengah hutan, terus itu hantunya lebih kayak kesurupan gitu. Terus adegan-adegan merayapnya juga itu mirip sama Evil Dead. Terus pesan moralnya yang dapat diambil dari film ini yaitu semua memiliki konsekuensi masing-masing, tidak salah untuk menjadi kaya asal dilakukan dengan benar. Dan menjadi kaya dengan cepat bukanlah solusi jika harus mengorbankan orang-orang yang kita sayangi. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari film ini itu, kesimpulannya filmnya bagus, terus sutradaranya sukses dalam menggarap film ini, terbukti film ini mendapat berbagai penghargaan.
Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada narasumber yang telah memaparkan materi dari kelompok 2. Yaitu review film Sebelum Iblis Menjemput. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan baik di moderator atau teman-teman ketika menyampaikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.